Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tingkatkan kembali kualitas ibadah, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang dijamin oleh Allah. Faqad fazal muttaqun. Sungguh berbahagialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu harapan, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, dan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kita sudah berada di pergantian tahun 1446 Hijriah. Seiring dengan itu pula bangsa yang besar ini merayakan HUT ulang tahunnya yang ke-79. Kita berharap kepada Allah, pertama adalah dengan tahun yang baru ini, semoga lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amal ibadah kita dapat meningkat. Begitupun dengan bangsa yang besar ini, semoga Allah jadikan bangsa yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, yang pertama adalah apa yang kita lakukan di tahun yang baru. Yang kedua adalah apa yang harus kita kerjakan di ulang tahun HUT RI yang ke-79. Yang pertama adalah quwwatul akidah. Kita tanamkan akidah, iman, istiqamah dalam menentukan sikap kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan adalah sebagai makhluk yang mulia, yang wajib kita mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah kunci. Akidah adalah pondasi dalam kehidupan kita. Masjid kita yang megah ini seandainya pondasinya tidak kuat, yakin bangunan ini tidak akan pernah lama. Begitupun dengan diri kita, saudara. Tanpa ada akidah, kualitas iman kepada Allah, hidup kita akan goyah.
13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, 10 tahun 3 bulan baru ada perintah salat. Sebelumnya adalah Allah menekankan kepada Rasul masa-masa transisi akidah, agar orang-orang pada zaman itu adalah yang dulunya menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manan, Khurafat, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah memanggil kepada manusia yang di Mekah pada saat itu adalah, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. U'budu ay wahidu. Di dalam kitab tafsir Jalalain adalah u'budu bukan menyembah saja, tapi wahidu adalah bertauhidlah kalian kepada Tuhan kalian. Esakanlah Tuhan kalian, Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ayuhal hadirun, kita, Rasulullah menyuruh kepada umatnya adalah ketika bayi lahir ke alam dunia, sebelum kenal dunia dan isinya, bahkan sebelum kenal ayah ibunya, siapapun adalah di dunia ini, maka kenalkanlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasul menyuruh agar anak-anak kita yang baru lahir, bayi yang baru lahir adalah azankan telinga kanannya, qomatkan telinga kirinya. Lam tadurrahu ummus sibyan, kata Rasul. Anak tidak akan terkena tipu daya jin atau syaitan. Anak diazanin saja masih terkena. Anak diazanin saja masih melakukan kesalahan, apalagi itu anak tidak diazanin, saudara-saudara sekalian. Ibnu Ruslan jelaskan di dalam kitab Matan Zubatnya adalah awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqani. Wajib bagi manusia adalah pertama pengenalan dirinya kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mantap imannya, sudah mantap tauhidnya, Imam Ghazali katakan dalam kitab Ihya'nya adalah kun fid dunya kasama fil bahr. Jadilah kamu di dunia seperti ikan di lautan. Satu laut asin semuanya tuh ikan. Dari ikan yang kecil, teri barangkali, sampai rajanya ikan-ikan paus, ketika diangkat tuh ikan tidak asin, terkecuali ikan yang ada di kali baru, ikan yang sudah diasinin baru asin, saudara. Itulah kita. Kita tidak lepas dari zaman apapun. Kita jangan marah dengan kondisi saat ini, dengan teknologi yang canggih. Ketika anak kita tanamkan keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah, zaman seperti apapun insya Allah anak-anak kita aman, saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah waqwatul ibadah. Kita kuatkan ibadah. Ayo di tahun yang baru ini kita kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kau ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di antaranya adalah ada ibadah yang fardu dan sunnah. Seperti hari ini adalah kita disuruh ibadah kepada Allah, berkumpul wajib tiap hari Minggu, kita tiap hari Ahad, tiap hari Jumat, kita untuk wajib berkumpul di masjid adalah untuk sholat Jumat, wajib fardu ain, saudara. Muslim yang Islam mukallaf berakal
sehat, tidak sakit dan bukan musafir, jangan sekali-kali meninggalkan Jumat 3 kali, maka dicap oleh Rasul orang itu adalah munafik. 3 kali berturut-turut dengan alasan kerjaan. Kalau saya tidak kerja gimana Pak anak saya? Saya ninggalin Jumat kalau saya tidak ikut sama bos saya, gimana saya Pak? 3 kali berturut-turut adalah munafik orang itu. Innal munafikina fi darki asfali minan nar. Munafik itu adalah tempatnya di kerak neraka, saudara. Silakan saudara yang punya bos pimpinan, jangan sampai meninggalkan Jumat. Bilang sama pimpinan saudara, bilang sama ketua perusahaan, maaf Pak, ini Jumat, wajib buat kami sholat Jumat. Dan tolong para pimpinan perusahaan, apapun namanya, berikan kesempatan umat Islam untuk sholat Jumat, saudara. Tidak akan pernah rugi, tidak pernah bangkrut ketika orang itu ibadah, karyawannya beribadah, justru akan menambah keberkahan kepada usaha itu sendiri. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, jangan tinggalkan ibadah, kuatkan ibadah kita saudara-saudara sekalian. Yang terakhir adalah quwwatul ukhuwah. Kita kuatkan ukhuwah kita. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Wahai umat Islam, mari, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Muslim itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, saudara-saudara sekalian. Terkadang kita hanya beda pilihan, hanya beda kaos, hanya beda partai, lantas Islamnya jadi masalah buat kita. Ayo kita tanamkan ukhuwahnya, ukhuwah Islamiyah kita. Kita jangan mau diadu domba. Sekarang ini Islam sedang diadu domba. Ulama dengan ulama, ulama dengan habaib dan lain sebagainya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini cepat selesai dan kita jangan sampai terbawa. Baik yang pro dan kontra adalah kita kembali. Kami dari Majelis Ulama ada moto tri kerukunan. Pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Islam dengan Islam, ayo kita harus rukun, damai. Rambut boleh berbeda, tapi adalah pemahaman kita, mudah-mudahan tetap kita sebagai umat Islam, kita majukan Islam ini, saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Islam dengan yang lainnya, begitupun agama yang lain dengan Islam. Kita saling rukun. Kita hidup di negara yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Al-Quran sudah jelas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayo kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Toleransi beragama berarti adalah menghargai agama lain, bukan berarti kita ikut dengan agama mereka. Saling menghargai. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Program pemerintah yang tidak merugikan rakyat tetap harus kita dukung. Tetapi kalau sudah merugikan rakyatnya, harus kita katakan jangan. Terima kasih wahai para adik-adik mahasiswa kemarin. Mereka adalah bergerak dengan murninya. Alhamdulillah, kalau tidak digerakkan oleh anak-anak kita, itu UU-nya, undang-undang pilkadanya, itu sudah diketok, saudara-saudara sekalian. Negeri ini aneh. Kalau belum ada demo, belum mereka. Baru mereka tampil. Kami di belakang kamu, nah. Kami adalah sebagai rakyat. Kemarin kemana?
bersyukur kepada anak-anak kita yang hati nuraninya yang begitu dalam demi bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan negeri ini diberikan kedamaian, ketentraman oleh Allah. Dan kita berdoa semoga anak-anak kita, para mahasiswa kita, kelak mereka menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita berharap pula kepada Allah, semoga para pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan jalan yang lurus oleh Allah. Jangan lupa kita berdoa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya Allah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala, sabit qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami, hati pemimpin kami, rakyat kami, anak-anak kami, anak bangsa kami adalah ala ta'atik, di atas jalan taat dan patuh kepadamu. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 poin inilah yang dapat saya sampaikan di tahun yang baru HUT RI yang ke-79. Pertama adalah kuwatul akidah, kita kuatkan akidah. Kedua adalah kuwatul ibadah, kita kuatkan ibadah. Yang ketiga adalah kuwatul ukhuwah, kita tanamkan adalah kuatnya persaudaraan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita, dan Allah berikan rezeki yang halal yang barokah untuk kita, dan semoga dari langit turun rahmat hidayah kepada kita dan bangsa ini, dan berharap kepada Allah semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha subhanallahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله فيما أمر وحذر واعلموا أن الله تبارك بنفسه وسنى بمرض مصابين بقدسه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يوم خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم سلمنا وسلم أهل قرياتنا وسلم أهل بلدنا إندونيسيا يا الله.
minal afati dunya wa azabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah wa min fitnatin nas wasahirin wad dajjal wasyayatin wazzalimin wal kafirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.